Berikutnya tadi Al-Ustadz menyampaikan tentang bahaya riba. Ini ada saudara kita yang memberikan kesaksian tentang bahaya riba, barangkali bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Ya, mari. Setiap Ustadz tausiah tentang riba, dada rasanya sesak. Saya mengalami semua yang Ustadz tausiahkan. Hancur kesehatan, ujian keburukan, bertubi-tubi. 15 tahun yang lalu saya kerja di lembaga keuangan konvensional. Dinasihati teman untuk keluar, saya abaikan. Akhirnya 2015 saya sakit mata yang tidak bisa disembuhkan walaupun sudah dicangkok kornea 2 kali dari Nepal dan dari Amerika, habis ratusan juta. 4 tahun bolak-balik Jogja. Saya tidak kuat melawan Allah dan Rasulnya. Sebenarnya sebelum sakit saya sudah disentil Allah dengan tidak adanya keberkahan dari uang yang saya dapatkan. Bolak-balik kecurian, keluarga masuk rumah sakit silih berganti, ditipu orang, karyawan tidak amanah dan sebagainya. Tapi saya belum sadar juga. Akhirnya saya keluar kerja tahun 2016. Saya berharap dengan testimoni saya ini, teman-teman yang masih terlibat riba agar segera hijrah sebelum hancur seperti saya. Saya punya usaha toko yang juga utang riba. Ada 4 titik. Alhamdulillah bisa saya lunasi, bayar pokoknya saja. Sampai sekarang ujian Allah juga belum selesai. Anak 1,5 tahun yang lalu kecelakaan kaki patah, sampai sekarang belum sembuh. Nah, untuk itu mohon doanya. Anaknya laki atau perempuan ini? Tidak dijelaskan. Tidak jelaskan, kita ambil domir laki-lakinya ya. Mari kita doakan. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Karena kalau domir laki-laki itu mencakup semuanya ya. Lah inilah ya. Alhamdulillah sebelum ajal menjemput, beliau ini hatinya terbuka, menyadari betul tidak kuat melawan Allah dan Rasul. Itu baru di dunia. Berusaha cangkok dari luar negeri pun, uang yang dipakai untuk cangkok juga uang hasil riba yang nggak berhasil. Kenapa? Karena Allah itu thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Berobat tapi uangnya dari riba, ya nggak ada keberkahan dari Allah. Allah nggak akan meridhoi. Ini betul-betul mengalami sendiri. Sudah cangkok 2 kali dari luar negeri semua. Habisnya ratusan juta, tapi uang yang dipakai berobat hasil dari riba. Tetap yamhaqullahu riba, Allah akan hancurkan riba. Fa'dzanu biharbim minallah wa rasulih. Umumkan perang lawannya Allah dan Rasul. Ternyata beliau mengalami tidak kuat berperang melawan Allah dan Rasul. Siapa kita kok mau berperang melawan Allah dan Rasul? Fir'aun saja lu jungkel-jungkel kok ya. Fir'aun saja binasa, hancur ketika menyatakan perang melawan Allah dan Nabi Musa. Hancur jadi mayat yang mengambang. Sekarang masih ada di sana loh, di Mathaf itu, di Museum Fir'aun. Kalau Bapak Ibu ke Mesir, sempatkan mampir ya ke Museum Fir'aun itu untuk melihat menungso sing ngaku Gusti Allah lho. Bentuke ya wis ngono kuwi. Mampir ke sana, ambil pelajarannya. Dia punya segala kekuatan. Kekuasaannya itu luar biasa dahsyatnya Fir'aun itu. Ditopang dengan kekayaan yang melimpah, keilmuan yang sangat tinggi.
sampai berani menyatakan perang melawan Allah dan Nabi Musa. Hancur sudah. Lah, kalau kita tetap di riba, ngeyel di riba, itu berarti kita sudah tabuh genderang perang melawan Allah dan Rasul. Tidak akan menang, tidak akan menang. Wes tau, harap apa meneh, tidak akan menang, hancur lebur, binasa dunia dan akhirat, naudzubillah. Maka jalan satu-satunya berhenti total, hijrah dari tempat ribawi. Meskipun saat ini kita berada di zona nyaman di pekerjaan itu, tapi tidak nyaman di hadapan Allah kita. Gimana nyaman wong neraka di pelumpuk mata kok. Harus berani hijrah kalau mendambakan surga. Kalau takut neraka harus berani hijrah dari tempat-tempat ribawi. Karena kalau sampai di tempat ribawi tanpa tobat, sampai mati di situ, ya sudah. Berarti sudah sangat berani masuk neraka. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah beraninya dia menantang api neraka. Ayo, mumpung Allah masih beri kesempatan hidup, seluruh keluarga besar MTA beserta simpatisannya, mari kita berbondong-bondong hijrah dari tempat-tempat ribawi. Mau kita sedang bekerja di tempat ribawi, sudah berhenti total, bismillah, hijrah karena Allah. Lah nanti makan apa? Punya Allah Ar-Razzaq. Kita punya Allah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Lah nanti kalau hijrah sulit makan gimana? Itu bagian dari ujian iman. Kita menyatakan hijrah dari riba, jangan punya angan-angan tidak akan diuji oleh Allah. Pasti diuji. Buktikan pengakuan hijrahmu dari riba, tak uji, sulit ekonomi. Ketika masih riba, mau beli apa-apa bisa. Hijrah dari riba, nempur beras 10 kilo sulit. Itu ujian iman. Ketika menghadapi ujian kesulitan itu, apakah kita sabar? Sehingga nanti di ujung sana, kemudahan demi kemudahan sudah Allah siapkan. Yang Allah pinta hanya sabar. Sabar, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Atau kita tidak tahan dengan ujian iman itu, dengan segala kesulitannya, akhirnya tidak jadi hijrah, tidak kuat hijrah, memutuskan kembali ke riba lagi. Kalau keputusan kita seperti itu, ya sudah cetok alasan bagi Allah untuk nanti menyeret kita ke nerakanya. Na'udzubillah. Maka melalui forum ini, Bapak Ibu, kami serukan ya, seluruh keluarga besar MTA dan simpatisannya, bismillah, hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap pertolongan Allah, mengharap bimbingan Allah. Mari mulai detik ini kita berbondong-bondong hijrah dari riba apapun bentuknya. Kira-kira siap tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Doa kita kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada lagi riba di tengah-tengah keluarga besar MTA. Karena kalau keluarga kita ini sudah tidak ada riba, yang ada hanya berkah, 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 berkah. Barakatim minas samai wal ard. Al-A'raf 96 begitu. Tapi kalau kita masih seneng riba, sudah tahu larangan riba, keharaman riba, baik dari Quran maupun dari hadis-hadis Nabi, kok kita ngeyel, hanya seneng dengan harta dunia, ya sudah, bukan berkah yang turun, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
justru azab yang akan datang. Bukan barakatim minas sama'i wal ard, bukan keberkahan Allah dari langit dan bumi yang tercurah, tetapi azab yang akan turun, azab yang akan datang. Naudzubillah. Maka nanti Bapak Ibu akan sampai pada satu titik akan menjadi kebijakan nidom di MTA. Bagi warga MTA yang masih hutang riba, berhenti total dari kegiatan MTA. Tidak boleh ngaji di MTA, tidak boleh berkegiatan di MTA sampai selesai ribanya. Nanti akan sampai pada satu kebijakan, akan kita turunkan kebijakan itu. Bagi warga MTA yang masih terlibat riba, maka berhenti ngajinya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas secara tadriji, secara bertahap, kebijakan itu nanti akan turun. Maka ini jauh-jauh hari Bapak Ibu kami beritahu bahwa nanti akan ada kebijakan itu di keluarga besar kita. Dan kebijakan itu menjadi nidom. Nidom itu menjadi nilai, nilai kebaikan, nilai kebenaran. Bagi yang mau bersama-sama dengan nidom ini, artinya hijrah dari riba karena Allah, ayo kita tetap ngaji, jadi keluarga besar. Bagi yang tidak mau dengan nidom ini, silahkan cari tempat yang lain. Ini jauh-jauh hari kami beritahu, karena nanti akan sampai pada kebijakan itu. Apa panjenengan tidak merasa kami terus mengulang riba? Apakah ini hanya sebatas penyampaian, tidak akan menjadi sebuah nidom? Ya gimana tidak jadi nidom? Sedangkan keharaman riba itu menjadi nidom dalam Quran. Aturan dalam Quran, aturan dalam hadis Nabi yang sahih. Masa kita hanya menyampaikan, tidak kita turunkan jadi kebijakan? Ayo mulai sekarang ya. Maka Islam ini Bapak Ibu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kita bersama. Maka kelompok itu ayo pikirkan, bagi saudaranya yang terlibat hutang riba, mau keluar dari hutang riba, ayo anggota kelompoknya, saudara kelompoknya bahu-membahu memikirkan jalan keluarnya. Itulah persaudaraan dalam Islam, membantu saudaranya yang berazam untuk hijrah. Kita pikirkan solusinya. Kalau suruh mikir sendiri sulit. Wis mikir utangnya iki wis mumet, suruh mikir jalan keluar, semakin mumet. Yang ada tidak jadi hijrah. Itulah persaudaraan dalam Islam, bahu-membahu memikirkan untuk kebaikan dan kebenaran saudaranya. Karena nanti akan kami serukan anggota saudara di kelompok masing-masing harus berani memikirkan solusi untuk saudaranya yang masih terlibat riba. Jadi kita tidak hanya menyampaikan saja, tapi betul-betul dipraktekkan. Kalau hanya ayo warga MTA hijrah dari riba, tinggalkan riba, nek jek riba jangan ngaji di MTA. Lah langkahnya bagaimana? Sembuh karepmu pikiran dewe. Itu namanya kita hanya menyampaikan jarkoni. Iso ngujar, ra iso nglakoni, ndak berani memikirkan solusinya. Maka kita pikirkan, oh ini loh langkah untuk keluar dari riba. 1, plek 2, plek 3, plek. Kita dampingi sampai warga MTA itu betul-betul semuanya lepas dari jeratan riba.